Hai, penggemar sains. Hari ini, kita akan membahas tentang keamanan bahan kimia, dan ini jauh lebih penting daripada yang mungkin kalian pikirkan. Kita menggunakan bahan kimia setiap hari, mulai dari pembersih rumah sampai bahan-bahan pabrik. Meskipun sangat berguna, beberapa bahan kimia bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Disinilah pentingnya keselamatan kerja. Bayangkan seperti ini, kalian tidak akan main game tanpa tahu aturannya kan? Sama halnya dengan bahan kimia. Memahami risiko dan mengikuti prosedur keselamatan itu, seperti mempelajari aturan agar semua orang tetap aman dan sehat. Kecelakaan kerja yang melibatkan bahan kimia bisa menyebabkan cedera serius, dan tentu saja tidak ada yang menginginkan itu. Luka bakar, keracunan, kebakaran, semua ini adalah risiko yang bisa kita hindari dengan berhati-hati dan mendapatkan informasi yang cukup. Jadi, baik kalian seorang ahli kimia berpengalaman atau baru memulai, ingat, utamakan keselamatan, baru bahan kimia. Mari kita pelajari cara menangani zat-zat ini dengan bertanggung jawab. Oke, jadi bagaimana kita tahu kalau suatu bahan kimia itu berisiko? Bahan kimia berbicara kepada kita melalui label dan sesuatu yang disebut lembar data keselamatan bahan (LDKB). Anggap label sebagai peringatan singkat. Label memberitahu kita hal-hal dasar, nama bahan kimia, bahayanya, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan. LDKB itu seperti buku panduan. LDKB memberikan informasi mendalam tentang bahan kimia sifatnya, bahaya kesehatannya, cara menanganinya dengan aman, dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Selalu periksa LDKB sebelum kalian menggunakan bahan kimia baru untuk pertama kalinya. Mari kita bahas tentang simbol bahaya pada label. Kalian akan melihat gambar berbeda di dalam belah ketupat warna-warni itu, seperti api untuk bahan yang mudah terbakar, tengkorak untuk zat beracun, dan ledakan untuk, ya, kalian benar, bahan peledak. Mengetahui simbol-simbol ini seperti mengetahui rambu lalu lintas, membantu kalian bernavigasi dengan aman. Ingat, informasi adalah kekuatan. Luangkan waktu untuk memahami label bahan kimia dan LDKB. Ini bisa menyelamatkan kalian dari kecelakaan yang buruk. Baiklah, kita sudah memecahkan kode label dan LDKB. Sekarang saatnya bersiap. Seperti seorang ksatria yang membutuhkan baju besi sebelum pertempuran, kita membutuhkan alat pelindung diri APD saat menangani bahan kimia tertentu. Pertama, sarung tangan. Bukan sembarang sarung tangan. Kita butuh yang tepat untuk pekerjaan itu. Beberapa bahan kimia memerlukan sarung tangan tebal yang tahan bahan kimia, sementara yang lain mungkin memerlukan sarung tangan yang lebih tipis dan lebih fleksibel. Selanjutnya, mari lindungi mata kita. Kacamata pengaman wajib dipakai saat bekerja dengan bahan kimia, dan jika kita berurusan dengan asap atau debu, masker respirator adalah teman terbaik kita yang baru. Ingat, memakai APD bukan untuk terlihat keren, ini tentang melindungi diri kita dari bahaya. Jadi, pakailah dan tetap aman. Bagian 4. Menangani dengan hati-hati, prosedur untuk penggunaan yang aman. Baiklah, penjelajah sains, saatnya mempelajari seni menangani bahan kimia dengan aman. Anggap saja seperti membuat kue, kalian harus mengikuti resep dengan cermat untuk hasil yang sukses. Yang pertama dan penting, selalu gunakan bahan kimia di area yang berventilasi baik. Ventilasi yang baik membantu mencegah asap yang mengganggu menumpuk dan menimbulkan masalah. Buka jendela, nyalakan kipas angin, atau bekerja di lemari asam jika ada. Saat menuangkan bahan kimia, lakukan perlahan dan hati-hati untuk menghindari percikan. Dan jangan pernah menuangkan air ke dalam asam. Ingat pepatah sains lama, lakukan seperti yang seharusnya, tambahkan asam ke air. Selalu gunakan peralatan yang bersih dan hindari kontaminasi. Dan setelah selesai, jangan lupa beri label wadah dengan jelas. Kita tidak ingin ada campuran yang tidak disengaja. Terakhir, buang bahan kimia dengan benar. Ikuti pedoman tempat kerja kalian, atau peraturan setempat. Beberapa bahan kimia bisa dibuang ke saluran pembuangan dengan banyak air, tetapi yang lain memerlukan penanganan khusus atau wadah limbah khusus. Bagian 5. Ups. Tanggap darurat dan pembersihan tumpahan. Kecelakaan bisa terjadi. Tetap tenang. Ketahui apa yang harus dilakukan jika terjadi tumpahan. Panik tidak akan membantu. Bersihkan area dan beritahu orang lain. Gunakan bahan penyerap jika aman. Keselamatan yang utama. Jangan membersihkan tanpa pelatihan. Bilas kulit atau mata yang terkena. Lepaskan pakaian terkontaminasi. Bawa orang yang menghirup asap ke udara segar.
Pertolongan pertama bisa menyelamatkan nyawa. Ingat, pencegah genjana, tetap di luar sana, pengursins.